It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyani dengan NIM S1W12107. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi aljabar linier yang bersangkutan dengan tugas MIT saya, di mana perintahnya itu kita disuruh memilih minimal 2 sub pokok bahasan materi yang telah dibahas selama perkuliahan. Nah, di sini saya memilih bahasan materi tentang sistem persamaan linier dan dot produk. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem persamaan linier. Nah, di sini ada penjelasannya, di mana sistem persamaan linier dapat ditemukan hampir di semua cabang ilmu pengetahuan. Nah, di bidang ilmu ukur, bidang ekonomi, teknik listrik, dan lain sebagainya. Nah, suatu sistem linier AX sama dengan B yang mempunyai satu dan hanya satu penyelesaian untuk setiap sisi kanan B dan fokus pada sistem yang mempunyai jumlah persamaan tepat sama dengan jumlah variabelnya. Nah, di sini yakni untuk matris yang koefisiennya A dan dapat diinverskan. Pada faktanya seringkali terdapat masalah pada tidaknya suatu matriks diinverskan. Nah, didasarkan pada konsep determinannya, teorema penting yang bersangkutan menyatakan bahwa matris A mempunyai invers jika det sama buka kurung A 6 sama dengan 0, atau sebagaimana dalil Kramer yang menyatakan penyelesaian dari AX sama dengan B dalam determinannya. Nah, di sini yang kedua itu ada metode-metode penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode eliminasi. Nah, metode eliminasi itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan atau mencari himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu, atau sebaliknya. Nah, dan jika ingin mencari variabel Y, maka kita harus menghilangkan variabel X-nya terlebih dahulu. Di sini perlu diingat, untuk mengeliminasi suatu variabel, harus variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Nah, jadi jika koefisien variabelnya belum sama, maka terlebih dahulu menyamakan koefisiennya dengan cara mengalihkan atau membaginya. Nah, kemudian baru bisa menentukan variabel yang lain yang akan ditentukan. Jadi, dalam metode eliminasi Anda memerlukan 2 kali mengeliminasi variabel. Nah, di sini ada contoh soalnya, di mana contoh soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, jika X dan Y variabelnya pada himpunan bilangan real. Nah, di sini ada X tambah Y sama dengan 1 dan X tambah 5Y sama dengan 5. Nah, di sini ada penyelesaiannya, di mana X tambah Y itu sama dengan 1 dan X tambah 5Y sama dengan 5. Nah, langkah pertama itu kita eliminasi variabel Y dulu. Nah, untuk mengeliminasi variabel Y, ingat koefisiennya Y harus sama, sehingga persamaan X tambah Y itu sama dengan 1. Jadi kita kalikan 5 dengan persamaan X tambah 5Y sama dengan 5 dikalikan 1, maka hasilnya seperti ini, di mana X tambah Y sama dengan 1, besar vektor X 5 sama dengan lebih kecil 5X tambah 5Y sama dengan 5, dan di sini X tambah 5Y sama dengan 5, besar vektor X kali X1 sama dengan lebih besar X tambah 5Y sama dengan 5. Nah, di sini ada 5X tambah 5Y itu sama dengan 5. Nah, di sini X tambah 5Y sama dengan 5. Hasilnya di sini ini kita kurangi dengan, jadi ini 4X dikurang 0 sama dengan 0. Nah, nilai X-nya itu sama dengan 0. Di sini ada langkah kedua, yaitu eliminasi variabel X. Nah, sama seperti langkah 1, tidak perlu menyamakan koefisiennya untuk mengeliminasi variabel X karena koefisiennya itu sudah sama. Maka X tambah Y sama dengan 1 dan X tambah 5 itu sama dengan 5 dikurang sama
jadi kita kurangi ya. Nah, jadi 0 tambah negatif 4Y sama dengan negatif 4, dimana Y-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Kita lanjut. Nah, di sini yang kedua itu ada metode substitusi, di mana metode substitusi itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linier dua variabel dengan cara mengganti atau mensubstitusikan salah satu variabelnya. Nah, jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X kita harus mensubstitusikan variabel Y terlebih dahulu atau sebaliknya. Nah, jika ingin mencari variabel Y, maka kita harus mengganti variabel X terlebih dahulu. Nah, misalnya kita akan mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel berikut, di mana 3X tambah Y itu sama dengan 4 dan negatif X tambah 2Y sama dengan 1. Dengan menggunakan metode substitusi, kita harus mengubah terlebih dahulu salah satu persamaan tersebut menjadi persamaan yang ekuivalen dengan persamaan sebelumnya. Nah, di sini ada contoh soalnya, di mana nomor 1 itu 4X tambah Y sama dengan negatif 9 dan X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, ini kita harus mengubah salah satu variabelnya menjadi persamaan yang ekuivalen, yakni X tambah 2Y itu sama dengan 10 sama dengan X sama dengan 10 kurang 2Y. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang lainnya, maka hasilnya seperti ini, di mana 4X itu tambah Y sama dengan negatif 9 dan 4 buka kurung 10 kurang 2Y balas kurung ditambah Y sama dengan negatif 9. Nah, di sini hasilnya itu 40 dikurang 8Y ditambah Y sama dengan negatif 9, karena di sini hasilnya 40 karena 4 kali 10 itu hasilnya 40. Nah, di sini hasil berikutnya negatif 7Y sama dengan negatif 49, di mana Y itu sama dengan negatif 49 dibagi negatif 7, hasilnya itu 7. Nah, di sini ada substitusi Y yang sama dengan 7 ke persamaan X sama dengan 10 dikurang 2Y, maka hasilnya itu X sama dengan 10 dikurang 2Y, dan di sini X sama dengan 10 dikurang 2 kali 7, dan di sini X sama dengan 10 kurang 14, karena kenapa hasilnya di sini 14, karena 2 kali 7 itu 14. Nah, di sini kita kurangi, di mana 10 dikurang 14 itu X-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 4,7. Kita lanjut ke, nah di sini juga ada metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Nah, dalam metode ini nilai salah satu variabel terlebih dahulu kita harus mencari dengan metode eliminasi. Nah, selanjutnya nilai variabel ini disubstitusikan ke salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang sama. Contohnya itu seperti tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel berikut dengan menggunakan metode gabungan. Nah, jika X, Y anggota bilangan real. Nah, di mana nomor 1 itu X ditambah Y sama dengan 7 dan X dikurang Y sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya seperti ini, di mana 2X itu ditambah 7 sama dengan di mana 2X tambah Y sama dengan 7 dan 3X dikurang Y sama dengan 3. Nah, pertama itu kita harus eliminasi salah satu variabel, misalnya variabel X. Maka 2X ditambah Y sama dengan 7 dan 3X dikurang Y sama dengan 3. Hasil ini kita tambahkan, hasilnya itu jadi 5X ditambah 0 sama dengan 10 dan 5X sama dengan 10. Nah, nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini terus kita substitusikan nilai X-nya tadi ini, nilai X-nya sama dengan 2 ke salah satu persamaannya. Misalnya persamaan 2X ditambah Y sama dengan 7, sehingga diperoleh 2X ditambah Y sama dengan 7 dan 2 kali 2 ditambah Y sama dengan 7. Hasilnya itu 4 ditambah Y sama dengan 7 dan Y-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan 2X tambah Y sama dengan 7 dan 3X dikurang Y sama dengan 3 adalah 2,3. Maksudnya 2 dan 3. Nah,
sini juga ada metode grafik adalah titik potong kedua garis dengan persamaan linear menyusul. Contohnya itu, nah di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Nah, untuk X, Y, R dengan menggunakan metode grafik, penyelesaiannya seperti ini. Terlebih dahulu, kita tentukan terlebih dahulu titik potong dari garis-garis pada sistem persamaan dengan sumbu-sumbu koordinat seperti berikut. Nah, untuk garis X tambah Y itu sama dengan 5. Seperti di sini gambar di bawah sini, X-nya itu 0,5. Nah, terus di sini ada gambar grafik. Nah, di sini adalah titik potong sumbu X dan syarat Y itu sama dengan 0. Nah, X tambah Y itu sama dengan 5 dan X tambah 0 sama dengan 5. Di mana X-nya itu sama dengan 5, jadi titik potongannya itu sama dengan 5,0. Nah, titik potong sumbu X, syarat X-nya itu sama dengan 0 dan X ditambah Y itu hasilnya sama dengan 5 dan X ditambah Y itu sama dengan 5 juga. Nah, di sini Y-nya juga itu sama dengan 5. Jadi titik potongnya 0,5 untuk garis X dikurang Y sama dengan seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini titik potong sumbu X syarat Y sama dengan 0, di mana X dikurang Y sama dengan 1 dan X dikurang 0 sama dengan 1 juga, dan nilai X nya itu sama dengan 1. Nah, jadi titik potongannya 1,0. Nah, titik potongan sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. Nah, di mana X dikurang Y itu sama dengan 1 dan 0 sama dengan Y sama dengan 1 juga, dan nilai Y nya itu sama dengan 1. Nah, jadi titik potongnya 0,1. Berdasarkan hasil di atas kita bisa menggambarkan grafiknya seperti di samping ini. Kita bisa lihat di samping ini, ini adalah gambar grafik dari soal tadi. Baik, kita lanjut di materi kedua, di mana materi kedua itu tentang dot produk. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan apa itu dot produk. Nah, di sini perkalian dot produk atau perkalian dot produk atau perkalian dot atau perkalian titik dua vektor buka kurung A kali B. Nah, jika dua buah vektor dikalikan secara dot produk atau perkalian titik, nah maka hasil operasi dua buah faktor tersebut adalah sebuah nilai skalar. Misalnya vektor A dan B dikalikan secara dot, maka artinya kita memproyeksikan vektor A dan vektor B memproyeksikan maksudnya menggambarkan panjang bayangan vektor A dan vektor B. Nah, untuk memperoleh panjang proyeksi vektor ini, maka kita menggunakan hubungan trigonometri pada segitiga. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada keterangan di mana A itu adalah besar sudut yang diapit antara vektor A dan B seperti ini. Nah, dan besar vektor A itu adalah panjang vektor atau besar vektor, dan B-nya itu adalah panjang vektor atau besar vektor B. Nah, seperti gambar di atas ini. Nah, berdasarkan konsep trigonometrinya dan perkalian dot produk dari dua buah vektor A dan B adalah A dikali B sama dengan vektor A dan vektor B di mana A kali B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Nah, di sini ada juga contoh soalnya, di mana tentukan kedua vektor di bawah ini, di mana A itu sama dengan 31 dikurang 41 ditambah 5Z, di mana B-nya itu sama dengan 61 ditambah 71 dikurang 8Z. Nah, tentukan besar sudutnya yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, di sini ada solusinya, di mana A dikali B sama dengan besar vektor B dikali besar vektor di mana besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Nah, sebelum kita mencari besar sudut yang dibentuk
Maka terlebih dahulu kita mencari besar atau panjang dari kedua vektor dan perkalian dot dari kedua vektor tersebut. Nah, di sini ada gambar panjang vektornya, di mana besar vektor A itu sama dengan akar X2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Di sini juga ada 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan 50. Nah, di sini besar vektor B-nya itu ada S pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Hasilnya besar vektor B sama dengan negatif 2 di pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah negatif 8 pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan 149. Nah, perkalian dot itu dimana A kali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ ditambah AZ dikali BZ. Nah, di mana A kali B itu sama dengan 3 buka kurung negatif 6 ditambah negatif 4 7 ditambah 5 buka kurung negatif 8. Di mana A kali B nya itu sama dengan negatif 18 dikurang 28 dan dikurang 20 dan dikurang 40. Hasilnya itu sama dengan negatif 86 satuan. Nah, di sini materi terakhir ya. Nah, setelah kita mendapatkan panjang vektor dan hasil perkalian dot kedua vektor, maka dengan mudah kita mengetahui sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut, di mana A kali B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta, di mana cos theta A sama dengan A kali B per besar vektor A dikali besar vektor B. Hasilnya itu sama dengan negatif 86 per 50 dikali 149. Hasilnya itu sama dengan negatif 0,996, di mana A sama dengan cos theta negatif 1 buka kurung negatif 0,996 sama dengan hasilnya itu sama dengan 4,88 derajat. Nah, jadi besar sudut yang terbentuk oleh dua vektor tersebut adalah 4,88 derajat. Nah, mungkin ini saja penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go.